Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Miss Juliana di mata pelajaran mendongeng. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah dongeng yang berjudul Putri Tujuh. Tapi sebelum Miss membacakan dongeng yang berjudul Putri Tujuh ini, apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan dongeng Miss? Oke, kalau sudah siap, kita lanjut ya. Pada zaman dahulu kala, di daerah Dumai, berdirilah sebuah kerajaan yang sangat besar. Kerajaan ini dinamai dengan Kerajaan Seri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh salah satu seorang ratu yang sangat cantik. Ratu ini bernama Ratu Ciksima. Ratu Ciksima ini memiliki 7 orang putri yang sangat cantik. Akan tetapi putri bungsulah yang paling cantik. Putri bungsu ini yang bernama Putri Mayang Sari. Putri Mayang Sari ini memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Wajahnya mulus, putih, senyumnya menari, dan rambutnya panjang. Karena itu, sang putri dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Pada suatu hari, ketujuh putri itu sedang mandi di lubuk sarang umai. Karena asik berendam dan bersanda gurau, ketujuh putri itu tidak menyadari ada beberapa pasang mata yang sedang mengamati mereka. Dan yang ternyata itu adalah Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya yang kebetulan lewat dari daerah itu. Mereka mengamati ketujuh putri tersebut dari balik semak-semak. Secara diam-diam, sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain, yaitu adalah Putri Mayang Sari. Tanpa disadari, pangeran pun bergumur lirik, "Gadis cantik di lumut umai, cantik di umai, ya cantik." Kata-kata itu terus terucap dalam hati Pangeran Empang Kuala. Rupanya sang pangeran pun jatuh cinta kepada sang putri. Karena itu sang pangeran berniat untuk meminangnya. Beberapa hari kemudian, sang pangeran pun mengirim utusan untuk meminang putri itu yang diketahuinya yang bernama Putri Mayang Mengurai. Utusan tersebut mengantarkan tapak sirih sebagai pinangan adat yang berlaku di Kerajaan Seri Bunga Tanjung. Sebagai balasan pinangan Pangeran Empang Kuala, Ratu Ciksima pun menjunjung tinggi adat kerajaan, yaitu mengisi pinang dan gambir pada combol yang paling besar. Di antara 7 buah combol yang ada di telapak tangan itu, 6 buah combol lainnya sengaja tidak diisinya, sehingga tetap kosong. Adat ini melambangkan bahwa putri tertualah yang berhak menerima pinangan pangerannya di tangan. Utusan tersebut kembali menghadap sang pangeran. "Ampun Baginda, hamba tak ada maksud untuk mengecewakan Tuan," kata utusan pangeran. "Keluarga Kerajaan Seri Bunga Tanjung belum bersedia menerima pinangan dari Tuan Empang Kuala untuk memperisterikan Putri Mayang Mengurai." Mendengar laporan itu, raja pun naik pitam karena merasa malu. Sang pangeran tak lagi peduli dengan adat yang berlaku di negara Seri Bunga Tanjung. Amarah yang menguasai hati pangeran tidak bisa lagi dikendalikan.
karena sang pangeran sudah merasa malu. Sang pangeran pun segera memerintahkan para panglima dan prajuritnya untuk menyerang kerajaan Seri Bunga Tanjung. Pertempuran antara kedua kerajaan itu yang terjadi di pinggiran Selat Malaka tidak dapat lagi dielakkan. Di tengah berkecamuknya perang tersebut, Ratu Ciksima pun segera melarikan ketujuh putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka di dalam sebuah lubang yang beratapan tanah dan yang terlindung oleh pepohonan. Tak lupa juga sang ratu pun memberi bekal untuk ketujuh putrinya selama 3 bulan. Setelah itu, sang ratu pun kembali ke kerajaan untuk mengadakan perlawanan terhadap pasukan Pangeran Empang Kuala. 3 bulan berlalu, namun pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, pasukan Ratu Ciksima semakin melemah dan tidak berdaya. Akhirnya, negeri Seri Bunga Tanjung pun berhasil dihancurkan oleh pangeran dan pasukannya. Rakyat Seri Bunga Tanjung banyak yang tewas. Melihat negeri hancur dan tidak berdaya, Ratu Ciksima pun segera meminta bantuan kepada jin yang sedang bertapa di Bukit Hulu Sunga Uma. Pada suatu senja, pasukan Pangeran Empang Kuala sedang beristirahat bakau. Namun, menjelang malam terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Secara tiba-tiba, mereka tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menusuk ke badan para pasukan Pangeran Empang Kuala. Tak sampai separuh malam, pasukan Pangeran Empang Kuala tidak dapat dipulihkan lagi. Pada saat pasukan kerajaan Empang Kuala tak berdaya, datanglah utusan Ratu Ciksima menghadap Pangeran Empang Kuala. Melihat kedatangan utusan tersebut, pangeran yang terduduk lemah menahan sakit langsung bertanya, "Hai orang Seri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ke sini?" Sang utusan pun menjawab, "Hamba datang untuk menyampaikan pesan Ratu Ciksima agar pangeran berkenan menghentikan peperangan ini. Perbuatan kita ini telah merusak bumi sakti Rantau Tertua dan menodai pesisir Seri Bunga Tanjung. Siapa yang datang dengan niat buruk, malapetaka akan menimpa sebaliknya. Siapa yang datang dengan niat baik ke negeri Seri Bunga Tanjung akan sejahtera hidupnya," kata utusan Ratu Ciksima. Akan tetapi, Pangeran Empang Kuala pun tidak mau mendengarkan perkataan dari utusan Ratu Ciksima. Beberapa hari kemudian, Ratu Ciksima pun terjatuh sakit dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Kemudian, Ratu Ciksima pun memanggil beberapa utusannya untuk menyediakan sebuah kendaraan menuju hutan. Setelah selesai pasukan Ratu Ciksima menyiapkan kendaraan, Ratu Ciksima pun mengumpulkan beberapa pasukan untuk menuju ke hutan. Selama di perjalanan menuju hutan, Ratu Ciksima pun merasa cemas. Setelah sampai di hutan, Ratu Ciksima pun membuka tutup lubang yang tertutup oleh dedaunan dan masuk ke dalam lubang. Setelah Ratu Ciksima dan pasukannya masuk ke dalam lubang, Ratu Ciksima pun langsung menangis karena melihat ketujuh putrinya sudah terbaring.
Ratu Ciksima pun berusaha membanguni ketujuh putrinya, namun ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa karena ketujuh putrinya mati kelaparan. Dan di saat itu juga Ratu Ciksima mengakhiri hidupnya dengan menusukkan pisau ke dalam perutnya. Oke, sekian dongeng Miss yang Miss bawakan. Kita lanjut pelajaran kita di minggu berikutnya. Terima kasih.